Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Alif Abdillah akan menjelaskan tentang mempresentasikan tentang pendidikan Pancasila dalam memperteguh karakter bangsa menuju Indonesia yang maju dari kelas 2021 C. Selamat menikmati pemirsa. Ya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa PPT yang dibuat oleh Bapak Purbojati Presiden KWU Pendidikan Pancasila Unesa. Untuk pendahuluan, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca yang mempunyai arti 5 dan sila yang berdasar. Secara harfiah, Pancasila adalah 5 dasar paradigma dalam pandangan mendasar dari para ilmuwan atas pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Tidak hanya di dalam bidang ilmu pengetahuan, paradigma berkembang dan sering digunakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur sebagai segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pengertian paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut di dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn. Menurut Kuhn, tahun 1970, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta dalam penerapan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia sebagai penanggal hidup bangsa Indonesia nampaknya tidak diletakkan dalam kedudukan dan fungsi yang sebenarnya. Reformasi dalam Pancasila hakikatnya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tim MKU Pendidikan Pancasila Unesa tahun 2015 halaman 260 sampai 261. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, maka kekuasaan Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, warga Indonesia ditempatkan sebagai pelaku atau subjek politik, bukan objek politik. Pancasila dalam pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan menempatkan kekuasaan tertinggi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana sistem politik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, sehingga perlu dikembangkan berdasarkan asas kerakyatan dalam sila keempat Pancasila, kemudian pada asas-asas moral dari sila-sila Pancasila, maka secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Moral tersebut menjadi landasan warga dan penyelenggara negara guna perilaku politik santun dan bermoral. Nilai demokrasi terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan negara. Dalam realisasinya tidak dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, negara mengarah pada praktik otoritarianisme yang mengarah pada porsi kekuasaan yang terbesar kepada presiden. Tim MKU Pendidikan Pancasila Unesa 2015 halaman 263. Implementasi sosial politik Pancasila adalah A. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial, B. Menjadi demokratis, C. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan, D. Menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mencapai tujuan keadilan, E. Tidak nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi tersebut harus direkonstruksikan ke dalam perwujudan warga atau civil society, sehingga moral baru dalam masyarakat adalah nilai toleransi, nilai transparansi hukum dan kelembagaan, nilai kejujuran dan komitmen, dan bermoral berdasarkan konsensus Fukuyama dalam Maastricht
tahun 2000 halaman 3. Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus berdasarkan pada tuntutan HAM sebagai makhluk sosial dan individu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, esensi demokrasi adalah yang pertama, rakyat pemegang kedaulatan tertinggi negara, yang kedua, kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan UUD 1945, yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, yang keempat, produk hukum apapun harus sesuai dan berlandaskan UUD 1945. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan. Dalam realisasinya pada masa Orde Lama dan Orde Baru, negara mengarah kekuasaannya hanya kepada presiden. Pendidikan Pancasila halaman tahun 2015 halaman 263. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara dan wajib diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam mewujudkan Pancasila melalui kebijakan tidaklah mudah karena semua bergantung pada pemimpin negara. Pendidikan Pancasila tahun 2012 halaman 264. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, ideologi politik dan keamanan dalam negara diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah atau inlander menjadi masyarakat merdeka. Pada masa Orde Lama, Pancasila diimplementasikan menjadi dalam 3 bentuk, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, periode 1959 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, yaitu yang pertama pada periode 1945 sampai 1950, yakni mengganti Pancasila menjadi paham komunis, nilai persatuan dan kesatuannya masih tinggi, sistem demokrasinya parlementer, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, Pancasila dan UUD 45 yang presidensial. Pada periode kedua yakni 1950 sampai 1959, sistem pemerintahnya itu liberal yang menekankan hak-hak individual. Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Pada periode yang ketiga yakni 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin, Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunis. Pancasila diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrontatif, dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat. Kemudian pada periode 1945 sampai 1950, yakni implementasi Pancasila bukan hanya menjadi masalah, namun sempat akan diganti dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DITI yang mendirikan negara dengan dasar Islam. Kemudian pada periode ini nilai persatuan dan kesatuan melawan Belanda masih tinggi, namun setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai runtuh. Kemudian pada periode ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah walaupun konstitusi yang digunakan oleh UUD 1945 yang presidensil, namun dalam praktek kenegaraan sistem presidensil tidak dapat diwujudkan. Kemudian pada periode 1950 sampai 1959, dasar negara tetap Pancasila, namun sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat melainkan suara terbanyak atau voting. Sistem pemerintahannya yakni liberal, munculnya pemberontakan RMS, PRI, dan Permesta. Demokrasi berjalan lebih baik dengan dilaksanakannya pemilu 1955, terjadi krisis politik, ekonomi, dan keamanan karena konstituante hasil pemilu yang tidak dapat menyusun UUD. Kesimpulan, Pancasila pada periode ini 1950 sampai 59 adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Periode 1956 sampai 1965 merupakan periode demokrasi terpimpin. Pancasila merupakan pemimpin demokrasi, banyak terjadi penyimpangan penafsiran Pancasila dalam konstitusi. Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi dan menggabungkan nasionalis, agama dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI, yang kemudian terjadi kemerosotan moral. Kemudian pada periode 1965 sampai itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah Pancasila telah diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrontatif, dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat.
Kemudian pada masa Orde Baru, Soeharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Esprasetia Pancasila. Awalnya memberi angin segar, namun semakin lama kondisi politik dan keamanan dalam negeri semakin rentan. Pendidikan Pancasila tahun 2015 halaman 268. Kemudian ini dalam melakukan P4 kesejahteraan rakyat tercapai, namun kondisi politik dan keamanan dalam negara tetap rentan karena pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah, dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi terkekang. Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi ditentang. Kemudian pada masa Orde Reformasi, rakyat bebas berserikat mendirikan partai politik, berpendapat dan lain-lain. Namun justru menimbulkan benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah, sehingga menurunkan rasa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa Indonesia. Terjadi pergantian presiden 2 kali, Timur terlepas dari NKRI. Indonesia saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Pancasila tidak diajarkan sebagai pelajaran wajib, sehingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat lemah. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus didasarkan pada dasar moral ketuhanan pada sila pertama dan pada kemanusiaan pada sila kedua. Pancasila yang menghasilkan sistem ekonomi berkemanusiaan, sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia baik dari segi selaku makhluk hidup, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi berdasarkan Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi ini berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Kemudian pembangunan ekonomi harus menghindari diri dari bentuk persaingan bebas monopoli yang akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan bagi warga negara. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Langkah strategis dalam reformasi ekonomi yakni keamanan pangan dan pengembalian kepercayaan dengan program sosial safety net dan dengan melakukan pemberantasan korupsi, program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, serta transformasi struktur. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal tersebut tertuang dalam sila kemanusiaan. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Hak budaya community dapat sebagai perantara atau penghubung antara penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku bangsa, tapi justru akan memadukan pembangunan lokal dan pembangunan regional dan pembangunan nasional. Sebenarnya, nilai-nilai Pancasila memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan daerah. Bangsa Indonesia ingin melakukan suatu reformasi, menata kembali sistem yang mengalami kerusakan. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya, berarti Pancasila bersifat humanistik karena bertolak dari hakikat kedudukan manusia itu sendiri. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia agar manusia yang berbudayaan dan beradab. Kemudian pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa.
Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan, dan HAM diperuntukkan untuk terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Salah satu tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat tinggal Indonesia. Pertahanan dan keamanan diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum, negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Begitu juga dengan negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tertuang dalam UUD tahun 45 bab 1 ayat pasal 1 ayat 3. Paradigma pembangunan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penyebaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Dalam era reformasi akhir-akhir ini, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaruan hukum sudah merupakan suatu keharusan karena proses reformasi yang dilakukan penataan kembali tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara disebut statement normativum. Di Indonesia, fundamental norm adalah Pancasila. Sebagai paradigma dalam pembaharuan tatanan hukum, Pancasila itu dapat dipandang sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai fundamental norm. Fungsi regulatif Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang adil atau tidak. Kemudian seluruh perubahan maupun produk hukum di Indonesia haruslah merupakan cita-cita hukum dan merupakan esensi dari sila Pancasila. Dasar yuridis Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah TAP MPRS nomor 20 MPRS 1996 yang menyatakan Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia. Pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan negara jaminan atas terwujudnya keadilan. Sila kelima dalam suatu negara yaitu keseimbangan antara hak dan wajib bagi setiap negara, tidak memandang jabatan, golongan, etnis maupun agama. Sumber hukum ada dua, yakni sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunikasinya. Yang kedua ada sumber hukum materi, yakni sumber hukum yang menentukan materi atau isi satu norma hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama, bertoleransi antar umat beragama, perspektif agama dinas sebagai berikut. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Bangsa Indonesia sudah dikenal dari dulu sebagai bangsa yang ramah dan santun. Indonesia juga terdiri dari suku, etnis, bahasa, dan agama maupun penduduknya saling bekerjasama untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Paradigma toleransi antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan dalam beragama, perspektif agama Madinah yang intinya adalah sebagai berikut. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Namun akhir-akhir ini keramahan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kekerasan yang bernuansa agama. Pancasila sebagai perkembangan iptek yang semakin cepat bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan dan budaya, bisa berpengaruh positif tetapi juga bisa berpengaruh negatif. Apalagi di era modern ini masuknya iptek disengaja atau tidak akan membawa nilai-nilai asing
yang dapat mempengaruhi gaya hidup, sikap hidup, maupun pikiran kita. Iptek mampu membantu manusia dan memudahkan kehidupan manusia. Selain itu, iptek penting bagi lembaga pendidikan sehingga iptek tidak bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan. Iptek dengan pendidikan memiliki hubungan yang erat karena pendidikan sangat dipengaruhi oleh perkembangan iptek, dan iptek merupakan salah satu materi pengajaran sebagai bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, agar iptek bisa membantu untuk memudahkan kebutuhan manusia, maka dalam menggunakan iptek harus dengan cara yang tepat. Selain itu, juga mempermudah meluasnya berbagai informasi serta bertambahnya pengetahuan dan wawasan, karena dulu komputer, internet, dan handphone merupakan peralatan yang sangat canggih di mana hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya dan menggunakannya. Namun karena perkembangan iptek, peralatan elektronik tersebut menjadi benda yang menjamur di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakan, bahkan anak-anak di bawah umur bisa menggunakannya. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Tujuan yang esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Sila ke-1 yakni mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Pada sila kedua, memberikan dasar moralitas manusia bahwa dalam pengembangan iptek harus bersifat peradaban, dan iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Sesuai sila ketiga yakni mengkomplementasikan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia. Sila keempat mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Implementasi Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan kampus. Implementasi Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan kampus adalah seperti contoh-contoh paradigma Pancasila di atas. Kehidupan kampus tidak jauh beda dengan kehidupan tatanan negara. Kampus harus juga memerlukan tatanan pembangunan seperti tatanan negara, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, hukum antara umat beragama, dan iptek. Pembangunan budaya dan karakter bangsa. Menurut Dasim tahun 2008, beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat ada dua, yaitu pertama, satu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Konflik di Indonesia bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan penduduk reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, kampung. Sifatnya pun bukan vertikal antar kelas dan kelas bawah, tetapi justru sering horizontal antar sama rakyat kecil, sehingga konflik yang terjadi bukan konflik fungsional tapi disfungsional, sehingga kita menjadi bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri. Ciri-ciri yang terjadi di Indonesia adalah bukan yang hanya bersifat terbuka, tetapi yang lebih berbahaya lagi konflik yang tersembunyi antara berbagai golongan. Sosiokultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Kemudian cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru harus dilakukan dengan cara harus membangun dari hasil perombakan diri keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang memiliki karakter keindonesiaan yang adaptif di era global yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat.
Yang kedua adalah pengamalan Pancasila dalam kehidupan mahasiswa UNESA, yakni yang pertama adalah munculnya sikap intoleransi dan penistaan agama di tengah masyarakat, memaksakan agama terhadap orang lain walaupun dilakukan secara tersamar. Hal ini tentu bertentangan dengan butir-butir sila ketuhanan yang Maha Esa dan Pancasila. Hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat, perdagangan manusia, trafficking, serta hilangnya sikap tepo selira dengan rasa dalam masyarakat ini tentunya bertentangan dengan butir sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, hilangnya rasa bangga dan rasa cinta, kemudian budaya masyarakat tergusur, kemudian upaya mewujudkan keadilan sosial yang juga tertutupi. Kemudian daftar pustakanya yakni sebagai berikut. Terima kasih. Saya Haidar Alif Abdillah ingin mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.